those videos, and then we got something. We got an Oke, mohon maaf ya, saya terlempar nih dari Zoom. Sekarang sudah masuk lagi ya. Oke, baik. Kedengeran ya suara saya ya. Inilah sinyal ya, kita kan seperti ini ya kondisinya ya. Jadi sangat bergantung pada sinyal ya. Jadi di saya pun demikian ya, kadang nggak stabil ya. Okay, last 2 weeks we discussed practical tips in introducing words and sentences and question in very simple way, ya, seperti itu. And those techniques or those strategies are the ways in especially in speaking skill, yeah. So we invite students to to speak, ya, to speak in very simple way, ya, seperti itu. Jadi scaffoldingnya aktivitasnya sangat sederhana. Kemudian oke. Kalau bicara aktivitas ya teman-teman, kalau bicara aktivitas, kalau di dalam konstruk teorinya itu disebut dengan instructional activities ya, instructional activities ya. Jadi yang membuat siswa menjadi belajar itu adalah aktivitas ya, ya enggak, gitu ya. What makes students learn is the activity atau disebut dengan instructional activities ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau ada istilah apa itu instructional activities? Instructional activities itu maksudnya adalah aktivitas yang dilakukan dalam kelas. Ya, actionnya, interaksinya jadi student and teacher atau gitu ya. Kita berinteraksi ya, interaction itu kan mesti pilihannya kalau enggak interaction teacher and student atau student and student. Suara saya putus-putus tidak? Tidak. Oh tidak, oke. Oke, alhamdulillah. Jadi itu yang disebut dengan instructional activities. Dan tantangan kita sebagai guru adalah bagaimana merancang aktivitas itu, ya enggak? Ya, bagaimana merancang aktivitas itu, ya? Bagaimana membuat siswa kemudian melakukan sesuatu, ya? Melakukan sesuatu atau belajar sesuatu tetapi dengan aktivitas. Yang paling ideal adalah aktivitas kemudian berbantukan media. Itu yang paling ideal memang ya. Yang paling ideal adalah aktivitas yang berbantukan media ya. Oke, seperti itu. Now today we talk about reading activities ya. Apa sih aktivitas membaca ya, reading activities yang bisa kita terapkan di dalam kelas ya. Kira apa sebelum kita bahas detail? Mungkin ada yang mau share sesuatu based on your experience. Do you experience in teaching young learners, everyone? Ada yang sudah mengajar di sini di SD mungkin atau di SMP? Tidak ada, belum ada yang mengajar ya? Belum ya? Mungkin belum. Sama dia. Mega sudah belum? Belum. Tahu saya Holil sudah mengajar belum?
di SD. Oh, privat. Oh, gitu. Oh iya, baik. Debira, Rahma, atau Tasya sudah mengajar di level SD mungkin? Belum pernah, Mem. Belum ya, oke baik. Jadi aktivitas yang lain yang bisa kita rancang yaitu skillnya skill readingnya. Apa sih kira-kira aktivitas yang bisa kita lakukan di dalam kelas ya? Yang pertama itu adalah reading aloud. Reading aloud ya. Yang pertama adalah reading membaca dengan keras gitu ya. Membaca dengan suara yang keras atau reading aloud. Kebayang kalau aktivitas ini dilakukan di kelas gitu ya. Pasti ramai nggak kelasnya? Pasti ya. Gitu ya. Pasti ramai. Tapi jangan panik ya. Jangan panik kemudian karena kalau mengajar di tingkat yang learner harus enjoy dengan kelas ya, tidak mudah panik dengan keributan keberisikan yang ada di dalam kelas ya. Jadi aktivitas yang pertama adalah reading aloud, membaca. Sebentar, ini kok begini, sebentar. Oke, dengan suara yang lantang. Jadi awal kita contohkan terlebih dahulu ya. The teacher plays as the role model in reading the text and then the students repeat after the teacher gitu ya. Seperti itu. Jadi reading aloud, membaca dengan keras ya, membaca dengan keras itu aktivitas yang bisa kita lakukan reading skill ya. Apa yang kita bisa baca ya? Yang bisa kita baca adalah teks, tentu saja teks ya. Kalau di sekolah pasti ada buku ya, ada buku handout ya, ada handouts ya. Jadi ada buku pegangan ya kan, ada handouts atau LKS. Tapi LKS biasanya sangat berbau tes ya. Ya enggak? Kalau LKS itu berbau tes enggak sih teman-teman? Kalau LKS itu berbau tes banget, jadi testing gitu ya, jadi ngetes gitu ya, seperti itu. Dan biasanya kalau LKS yang di sekolah-sekolah, mohon maaf saya harus mengatakan bahwa kadang-kadang kualitasnya kurang bagus ya, kurang bagus dan juga tidak colorful gitu ya, tidak ada tidak colorful, sangat-sangat terbatas ya, seperti itu ya. Karena saya juga beberapa kali saya juga berpengalaman untuk mengajar di tingkat TK, SD, SMP, SMA gitu ya. Jadi saya mendapati banyak sekali LKS yang itu sangat tidak manusiawi. Maksudnya adalah dikerjakan oleh siswa gitu ya, sekian banyak soal itu tanpa ada pendekatan yang natural ya, pendekatan yang memang seharusnya dilakukan ya untuk di konteks yang learners ya. Jadi itu. Tetapi juga tidak boleh ya, artinya satu sisi we need the handouts, we need the book, tapi yang nggak boleh itu adalah book centered gitu ya, fokus pada buku gitu ya, fokus pada buku ya. Pernah nggak menemukan satu kondisi di mana ketika guru masuk ke kelas terus kemudian oke anak-anak silakan buka halaman 30 ya. Dikerjakan ya latihannya ya halaman 30. Terus gurunya keluar dari kelas. Gitu. Terus gitu udah gitu ya udah gitu ya. Nah, itu kan berarti book centered gitu ya. Harusnya adalah student centered gitu ya, learner centered gitu. Jadi berbasis pada siswa. Nah, kalau berbasis pada siswa, we need to create the activity. We need to create the activity and the students learn something gitu teman-teman. Ya. Jadi itu yang challenging-nya di situ, kita harus membuat satu menciptakan aktivitas yang bisa dilakukan oleh siswa. Coba saya share ya. Sebentar, mana ini? Bentar ya, saya
Coba share. Okay, everyone, can you see my screen? Yes. Yes, ma'am. Okay, jadi ini teksnya sederhana. Do you think it is a very simple text, everyone? Yes, it is. Satu teks yang genre-nya yang bisa digunakan untuk mengajar young learners, ya. Untuk young learners, ya, seperti itu. Jadi memang kalau di buku-buku yang bagus, buku-buku pegangan siswa yang bagus, itu memang biasanya colorful, ya, penuh dengan warna, penuh dengan gambar. Memang idealnya harus seperti itu, ya. Idealnya harus berbentukan picture, berbentukan gambar, ya, seperti itu. Nah, ini satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah dengan reading aloud berdasarkan teks, ya. Reading aloud berdasarkan teks. Ini di sini berarti peran guru sebagai model, ya, sebagai model, ya. Bagaimana dia harus mencontohkan bagaimana cara membaca punya, ya, teman-teman jadi siswanya. Okay, students, we have a text today. We have a text, and I want you to repeat after me. Okay? Okay, I am a teacher, ya, teman-teman, ya. I am as a teacher, and you are as the student. Okay, everybody? Are you ready? Okay, I will read first, and then you repeat after me. Okay? Are you ready, everyone? Okay. Okay. My back. My back. I have a back. I have a bag. It is a red back. It is a red bag. I put my bag in a box. I I put my bag in a box. My bag can fly and run. My bird can fly and run. I love my bag. I love my bag. Oke, gitu. Jadi harus ekspresif, ya. Kalau ngajar yang learners harus ekspresif. Jadi nggak yang my bag.
I have a bag, datar gitu, flat, jangan ya. Jadi harus ekspresif gitu ya. Terus ada komunikasi nonverbalnya, ya, ada nonverbal communication-nya. Ketika my bug can fly. Kalau fly gayanya gimana tuh? Nonverbal communication-nya gimana? Fly, I can fly and run, gitu ya teman-teman. Yang flat, datar gitu. Jadi itu lebih meaningful gitu. Jadi tidak hanya verbal saja yang kita manifestasikan ya, not only verbal communication tapi juga harus ada non-verbal communication gitu. Jadi mereka ngerti kan, fly, my bug can fly and run. Kalau run gimana tuh ininya, gesturnya ya, non-verbalnya gitu ya. I love my bug gitu ya. Ini satu teks yang bisa dibaca simple. Ya, very simple. Ini kan sebenarnya mengajarkan anak-anak simple sentence ya. Ya enggak? Simple sentence, kalimat sederhana. Simple sentence. Simple sentence itu kan kalau di dalam grammar kan ada beberapa jenis kalimat ya. Ya, teman-teman paham nggak? Masih ingat mungkin ya yang diajarkan oleh Bu Inong ya. There are some types of sentences. Yang pertama adalah simple sentence, kemudian compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. Ada empat types ya, 4 types of sentences in English ya. Simple sentence, compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. Nah ini contoh simple sentence gitu yang diawali ada subjeknya, ada kata kerjanya, dan ada objeknya gitu ya. Very simple. Cuma nanti can you imagine if we apply this activity at the classroom, pasti akan rame gitu ya. Pasti akan rame. Jadi kalau jadi guru di Young Learners itu nggak boleh panik dan nggak boleh stres kalau dengar siswanya berisik gitu ya. Kalau dengar siswanya berisik terus baru jalan-jalan dikit tuh udah stres, berarti nggak cocok kayaknya di Young Learners. Gitu. Jadi memang harus enjoy, menikmati ya. Justru kalau diem aja berarti siswanya nggak belajar gitu. Jadi harus memang fun, terus kemudian aktif ya, fun dan aktif kan seperti itu ya karakteristik Young Learners kan seperti itu ya. Oke, coba sekarang nah ini my bug. Sekarang Mega yang jadi gurunya coba. Mega jadi gurunya. Reading aloud ya, aktivitasnya reading aloud. Mega jadi gurunya, kami jadi siswanya. Remember everyone? Keep in your mind that we as a teacher plays a role model in pronouncing the word, in saying the words. Jadi be careful with the pronunciation, ya. Okay, Mega, you go first. Okay, you as a teacher. Are you ready? Ready. Okay. I will read it first, and then you repeat after me. Okay? Okay. Yes, ma'am. I see a monkey. I see a monkey. It is on a tree. It is on a tree. It is on a tree. It has a long tail. It has a long tail. It jumps very quickly. It jumps very quickly. Okay, thank you Mega. Mungkin udah kebayang ya nanti Mega gesturnya gimana ya, kebayang ya. Long, kalau bicara long berarti tangannya agak gini. It has a long tail, you know tail, sambil nunjukin gambarnya.
The monkey has a long tail. Long tail. Tail itu kan, oh tail itu buntut ya Bu ya, gitu ya. Biasanya kan kalau anak-anak natural ya, mereka tuh nerjemahin sendiri gitu. Tanpa kita nerjemahin, mereka tuh biasanya mereka nerjemahin sendiri, ya enggak? Dan mereka kadang-kadang anak-anak itu kan asbun ya, maksudnya bunyi, asal bunyi gitu ya. Terus rame gitu kan, ih bukan itu, tahu artinya ini gitu. Biasanya mereka tuh saling bersaut-sautan gitu di kelas. Itu justru bagus mereka aktif ya. Yang kita inginkan adalah they are active. They are engaged in the classroom activities. Itu yang kita harapkan ya. Kemudian kebayang nanti Mega it jumps. Kebayang ya gesturnya nanti gimana ya? Communication-nya gimana? It jumps very quickly. It jumps very quickly. Oh, gitu. Jadi mereka nanti akan menerjemahkan sendiri dan itu meaningful buat mereka, gitu ya. Seperti itu. Jadi aktivitas yang pertama adalah reading aloud gitu. Terus kemudian Bu gimana Bu? Terus kalau itu aktivitas yang pertama dari reading aloud ya. Jadi the teacher reads the text. Students repeat after the teacher. Aktivitas yang lain apa kira-kira? Ada yang punya ide nggak? Berdasarkan teks ini, apa aktivitas lainnya coba? Bisa nggak kita minta siswa maju ke depan? Bisa nggak? Bisa nggak? We invite some students to read in front of the classroom. Bisa nggak? Bisa. Bisa, Mem. Bisa, oke. Oke, tapi dengan resiko ya, pasti rame. Aku bu, gitu. Biasanya gitu ya anak-anak ya. Kalau nggak aku bu, biasanya saling nunjuk ya enggak. Tuh dia Bu. Tuh Bu Dani aja Bu. Ih jangan aku. Ih situ tuh Tony aja Bu gitu. Biasanya gitu mereka saling nunjuk-nunjuk. Ya enggak. Kamu juga ngerasain kan waktu sekolah gitu suka nunjuk-nunjuk kan gitu ya. Kamu suka nunjuk-nunjuk padahal kamu tuh nggak mau ditunjuk gitu kan. Seperti itu. Itu resiko ya pasti. Kalau di kelas itu kan dinamis banget ya teman-teman, dinamis banget. Terus kemudian kadang-kadang nggak bisa diprediksi gitu kan, respon siswa tuh benar-benar nggak bisa diprediksi. Ada yang antusias banget, ada yang biasa gitu kan, seperti itu ya. Jadi aktivitas yang lainnya itu adalah selain kita, the teacher reads the text first, and then we invite students to repeat after the teacher. Aktivitas yang lain adalah inviting students to read the text gitu. Bisa per kelompok ya, misalnya berkelompok atau perwakilan dari satu kelompok. Jadi take turns gitu gantian. Kelompok ini bisa seperti itu ya. Di sekolahnya sekolah bagus lagi gitu ya, gurunya salah mispronouncing gitu kan. Look at the picture itu dibacanya picture sama mahasiswa itu, aduh dia malu banget deh. Harusnya kan picture gitu ya. Look at the picture itu malu banget tuh, dia sebagai gurunya tuh malu banget. Aduh ini kok salah ya gitu. Itu hal yang kecil tapi bikin ilfeel ya enggak gitu ya. Kesalahan yang kecil tapi bikin ilfeel gitu. Jadi hati-hati because we as a teacher plays a role model, especially in pronouncing the word, ya, pronouncing the words ya. Seperti itu. Nah, ketika siswa melakukan kesalahan gimana, teman-teman? Kalau Rahma misalnya ada siswa suruh maju ke depan terus dia salah ngucapinnya. What will you do, Rahma? Rahma apa yang akan Rahma lakukan? Dibenerin, Miss. Dibenerin. Biasanya gimana? Kayak dia misalkan nyebutnya monkey gitu. Bukan monkey ya, tapi monkey gitu. Mungkin Mas. Gitu. Oke. Jadi direct correction ya. Direct correction. Langsung gitu ya. Direct correction ya. Iya. Oke. Terus jadi kalau menurut
ketika misalnya ada yang salah, oh, you mean monkey gitu. Monkey. Kan misalnya dia baca the monkey. Monkey gitu ya. Jadi pakai direct correction. Direct correction itu correction itu mengoreksi ya, membenarkan ya. Membenarkan secara langsung ya. Kalau untuk yang learners itu nggak apa-apa sebenarnya. Untuk yang learners nggak apa-apa. Cuman tetap kita kasih feedbacknya yang bagus ya teman-teman. Meskipun siswa itu melakukan kesalahan dalam membaca itu, tetap feedbacknya kita, respon kita positif. Oke, thank you for trying. Gitu. Very mereka berani membaca, itu udah hebat banget gitu. Walaupun resikonya kalau salah diketawain temen, ya enggak? Bu, dia pernah banget tuh ketika dulu sekolah salah terus diketawain habis-habisan. Kalau yang pundungan, do you know pundung? Everyone, do you know pundung? Pundung, what is pundung? Pundung itu apa pundung? Fahri, what is pundung, Fahri? Can you translate in English? What is pundung in English? Pundung tuh, aduh, saya lupa Miss. Saya lupa bahasa Inggrisnya. Saya pernah dengar, cuma lupa. Yang jelas pundung itu stop trying kan gitu ya. Jadi kalau dia udah pundung, dia stop trying to try, stop trying to do it again gitu loh. Jadi kalau udah pundung dia nggak akan mau gitu. Jadi pundung is when someone gitu ya. Jadi definisinya pundung is when someone acts something gitu and the other people gives negative response atau negative feedback and then the person stop trying. Itu pundung. Itu definisi pundung ya teman-teman ya. Jadi kalau orang udah pundung dia tuh nggak mau maju lagi gitu. Dia nggak akan mau coba lagi gitu ya. Nah itu yang kita jaga, jangan sampai sesuatu pundung dia nggak mau coba lagi. Biasanya naturalnya memang kalau di kelas itu ketika misalnya sudah ada temannya dia melakukan kesalahan terus kemudian diketawain sama teman-teman yang lain. Nah, itu harus bergerak cepat tuh sebagai seorang guru. Wow, great Tony. Yay. Very good. Thank you for trying. Give applause gitu. Kita kasih positive response. Positive feedback ya. Harus seperti itu ya. Kasih apresiasi gitu meskipun ada mispronunciation dalam proses tadi gitu ya. Dan kita melakukan direct correction seperti itu. Oke. Di aktivitas reading itu ada reading aloud. Nah, reading aloud tadi ketika di breakdown bisa si gurunya dulu yang membaca terus kemudian siswanya mengikuti atau we invite students to read gitu. Cuman hati-hati ya, jangan nunjuk yang langsung pinter dulu gitu ya. Jadi kalau when you invite students to come forward, jangan nunjuk yang paling pinter gitu ya. Bu Lydia tidak mengkategorisasikan bahwa siswa itu ada yang pintar, ada yang bodoh, enggak gitu ya. Kemampuan siswa itu sangat bervariasi, ya kan? Kemampuan itu sangat bervariasi, ada yang cepat, ada yang lama. Nah, itu diusahakan kalau yang pertama itu jangan yang paling bagus. Gitu. Terusnya sebenarnya nggak down duluan gitu. Paham maksud Ibu? Jadi standar di awal nggak terlalu tinggi gitu ya. Is it clear everyone? Clear. Oke. Oke, baik. Yang berikutnya coba sekarang yang my cat. Oke, Debira deh yang jadi guru, silakan. Debira, you are as a teacher, we as the student. Silakan.
Okay, are you ready? Yes. Gimana kalau bilang ke siswanya gimana classroom language-nya? Okay, everyone, are you ready? Okay, everyone, are you ready? Yay, we are ready. Gitu. Oke, silakan Devira. I speak first and you repeat after me. Okay. My cat. My cat. I have a cat. I I have have a a cat. cat. My cat is in the box. My My cat cat is in the box. My cat likes to run. My My cat cat likes to run. My My cat is orange. My cat is is orange. orange. My cat is the best. My cat is is the the best. best. Oke, thank you Devira. Jadi itu ya teman-teman paham ya. Sorry sebentar teman-teman, laptop Bu Lydia lowbat sebentar ya. Izin It's the best. sebentar. Oke, sudah dicas. Oke, gitu. Thank you Devira. Terima kasih ya. Oke, gitu ya teman-teman. Kelas reading yang bisa dilakukan adalah reading aloud. Itu akan seru banget loh. Bu Lydia tuh termasuk seneng banget reading aloud. Itu melatih pronunciation dulu ketika SMP SMA. Itu suka banget ketika ada tugas reading dari gitu. Kayak pindah gitu, kayak news anchor gitu ya, baca koran gitu. Terus latihannya tuh di rumah tuh di depan, oh bener tau nggak ada pronunciation, yang penting baca gitu. Kalau benarnya bagi siswa gitu ya. Jadi membuat mereka tuh bersuara, mereka belajar membaca, mereka juga tahu juga dari teks ini mereka belajar sesuatu. Ini kan sebenarnya belajar simple ya. Simple present loh ini loh, ya kan? Ini tuh simple present loh. Ini simple present ya. Types-nya simple sentence gitu ya. Oke. Oke, kemudian bagaimana dengan yang ini? Coba kita lihat. Ini saya sudah ke video yang berikutnya ya, teman-teman ya. Kelihatan nggak? Bisa lihat ya? Kelihatan. Oke. Here, take a look. Let's see. So here, take a look. Let's see. Who's he? Yeah, robot, that's right. And what are these? Shoes. Shoes? Alright, how many shoes? 2, yeah. Oke, aktivitas yang kedua selain reading aloud itu bisa melibatkan buku ya, melibatkan buku. Jadi ada simple storytelling lah gitu ya. Hello everyone, storytelling, bercerita ya, bercerita. Tentu kalau storytelling itu yang picture book ya, buku yang bergambar ya dong, picture book ya. Ya masa kalau storytelling anak yang learners itu isinya 2 paragraf, 3 paragraf, itu mah kamu ya, suruh bikin artikel, essay gitu ya, seperti itu. Dan kalau untuk yang learners itu apa namanya, storytelling, tentu bukunya buku bergambar, picture book ya. You can start off by asking question about the pictures in the book. This will draw the attention into the story. Like, what's this? What's he doing? What color is this? Where are apa ini nak? Where are they? Is this a blah 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 and so on gitu ya. Nah, teman-teman, di dalam teorinya itu sebenarnya beberapa step ya. Ada pre-read, ada teori, terus tidak
konteksnya pre-reading. Oke, nanti di proses apa itu while reading, apa itu post reading. Is this bla 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 dan seterusnya. All right, how many? Selama gap year ini, aku Oke. Gitu, teman-teman. Silakan komentarnya. Tadi dia ngapain? Oke, yang tadi yang aktivitas kedua, storytelling tadi ya. Itu ngapain kira-kira? Silakan. Dari siapa dulu pendapatnya? Kira-kira dia gimana tuh membangun dialognya tadi? Halo everyone, are you here? Itu natural banget nggak? Bisa nggak sih kita terapkan di kelas di kita yang anaknya banyak? Kita kan kelas di kita tuh banyak ya anak di Fahri satu di Negeri berapa orang Fahri? Berapa kira-kira? Kisarannya berapa? Tahu Mas. Kira-kira di atas 20 ya? Di atas 30 ya? Ya. Jadi kalau mau ngajar sarapan yang banyak, bawa air minum, jangan pingsan nanti di kelas. Karena nanti anak-anaknya banyak, harus teriak banyak gitu ya. Belum lagi ada yang kelas yang ribut, ada kelas yang anteng kan gitu ya. Jadi kalau saya membimbing mahasiswa PLP, mahasiswa pasti macam-macam. Ibu saya ngajarnya di kelas yang ini, anaknya senangnya lari-larian gitu. Ada juga enggak gitu. Jadi macam-macam gitu ya. Jadi makan yang banyak dari rumah, bawa minum, siapkan gitu ya. Enggak, jangan mudah marah terhadap ulah anak-anak gitu ya. Jadi aktivitas yang kedua adalah reading book ya. Kalau tadi kan reading aloud nya berdasarkan teks. Yang kedua adalah storytelling gitu ya, storytelling atau reading story reading gitu ya, storytelling gitu ya. Nah, stepnya tadi adalah pre-reading. Jadi sebelum nanti masuk kepada kepada cerita yang halaman-halaman selanjutnya, tokohnya mungkin this is John atau dikenalkan dulu pada objek-objek yang ada di buku tersebut ya, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Bukunya yang colorful tentu saja ya, yang picture book ya, picture book yang colorful, yang jangan tebel-tebel gitu ya. Kalau saya punya buku beberapa, ini contoh buku yang saya punya misalnya. Ini kita karena online ya jadinya
rada-rada susah juga. Ini contoh bukunya. Lihat nggak teman-teman? Ini picture book ya. Biasanya Bu Lydia kalau lagi ada ada bazar buku gitu ya, bazar buku impor, biasanya Bu Lydia tuh selalu membeli buku-buku bahasa Inggris untuk anak-anak. Karena kepentingannya juga untuk anak-anak saya di rumah gitu ya. Dan bisa digunakan untuk di perpustakaan ya, seperti itu. Ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Tidak usah lama-lama hari ini. Cukup. Silakan ada yang memberikan komentar. Jadi hari ini adalah skillnya reading ya. Skillnya reading, aktivitasnya apa tadi? 2 aktivitasnya, reading aloud dan storytelling. Storytellingnya tapi stepnya baru yang dasar banget di pre-reading step ya, seperti itu. Oke, pekan depan berbasis video teman-teman. Teman-teman membuat satu video, teman-teman mempraktekkan yang tadi ya, aktivitas yang tadi ya. Boleh yang storytellingnya atau boleh yang reading aloud-nya. Tapi pastikan ada siswanya ya. Pastikan ada siswanya, teman-teman mempraktekkan. Bu Lydia ingin lihat gesturnya teman-teman. Kalau di online kan nggak kelihatan, yang kelihatan mukanya aja ya. Biasanya kalau mata kuliah ini kalau tidak online, biasanya seru banget di kelas gitu. Mendongeng bersama di kelas, terus kemudian kelihatan ekspresinya, gesturnya, dan seterusnya ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Jadi nanti pekan depan tidak ada virtual meeting, tetapi berbasis pada video. Teman-teman mempraktekkan ya. Ini kan mata kuliahnya the practice of teaching English to young learners, gitu ya. Kalau di mata kuliah sebelumnya the theories, tapi kelas 6A ini nggak dapat Bu Lydia ya waktu semester lalu ya. Teorinya nggak sama Ibu ya. Teoris itu 6B sama 6C kalau nggak salah ya. Nah ini the practice, cuma tetap nanti teman-teman jangan khawatir, teman-teman yang nggak dapat teorinya tetap nanti akan Bu Lydia sampaikan ya. Tetap nanti Bu Lydia sampaikan kepada teman-teman, Ibu akan share PPT yang terkait teori-teori itu sebagai pelengkap, sebagai pengetahuan ya, wawasan baru buat teman-teman ya. Jangan khawatir ya. Saya rasa cukup, kita foto dulu. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Ini kelasnya sedikit, tapi Bu Lydia semangat. Bu Lydia semangat ya. Walaupun ini critical time, waktunya bobok siang. Waktunya bobok siang. Tapi Bu Lydia break sebentar, walaupun hari ini kita foto dulu, sorry, 1, 2, walaupun mana ini sebentar, walaupun mau hujan, tetap semangat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya teman-teman. Thank you for joining this virtual meeting. Terima kasih. Next week there will be no virtual meeting, berbasis tugas. Teman-teman mempraktekkan yang tadi ya. Oke, please submit on LMS ya, dan di WhatsApp group. Mohon bersabar menunggu skor dari Bu Lydia, menunggu penilaian dari Ibu ya, karena bertahap ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.